Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan sedikit bocoran terkait rencananya jelang melawan Nottingham Forest. Ia mengindikasikan akan menggeser posisi Anthony Martial di laga ini. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag menyebut bahwa ia punya sejumlah opsi untuk menggantikan posisi Marcus Rashford yang cedera. Ia menyebut bahwa Anthony Martial bisa digeser ke sisi kiri dalam skema yang ia mainkan nanti malam. Bagi saya pribadi, Martial paling cocok bermain sebagai penyerang tengah. Namun saya rasa ia bisa bermain di beberapa posisi, ujar Erik ten Hag. Dengan absennya Marcus Rashford, Erik ten Hag berharap Martial mampu menjadi pembeda bagi Setan Merah. Ia menyebut penyerang asal Prancis itu mampu mencetak banyak gol bagi Setan Merah, dan ia berharap sang striker bisa melakukan itu saat melawan Nottingham Forest nanti. Jika Anthony Martial digeser ke posisi kiri, maka Erik ten Hag akan memainkan pemain lain di ujung tombak. Ia akan memainkan Wout Weghorst sebagai ujung tombak atau memainkan Bruno Fernandes sebagai false nine di laga ini. Manchester United akan bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest pada pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023, Minggu 16 April 2023. MU punya tren positif melawan tim promosi ini. Dalam 9 pertemuan terakhir dengan Nottingham Forest di semua kompetisi, MU selalu keluar sebagai pemenang. 3 yang terkini yang ketiganya tersaji pada musim 2022-2023. Bahkan dilalui MU dengan mencetak total 8 gol dan tanpa sekalipun kebobolan. Ya, musim ini MU sudah 3 kali bertemu dengan Nottingham Forest, yakni sekali di Premier League dan 2 kali di semifinal Carabao Cup. Dengan hasil-hasil itu berarti MU telah meraih 9 kemenangan beruntun atas Nottingham Forest sejak musim 1995-1996 lalu. Bisakah MU mencatatkan 10 kemenangan beruntun atas lawannya itu? Berikut ini 10 pertemuan terakhir Manchester United versus Nottingham Forest. Manchester United mendapatkan keuntungan besar jelang pertemuan dengan Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA pekan depan. MU mendapatkan kabar baik dari kondisi kebugaran pemain pilar lawan. Pelatih Brighton Roberto De Zerbi memastikan timnya akan pincang saat melawan MU. 2 pemain kunci bakal absen di semifinal Piala FA 2022-2023 karena mengalami cedera. Brighton and Hove Albion kehilangan penyerang muda berbakat Evan Ferguson dan pemain belakang berpengalaman Joel Veltman. Kedua pemain tersebut dihantam cedera ketika Brighton menang 2-1 di kandang Chelsea. Veltman dan Ferguson akan absen beberapa pekan sehingga melewatkan semifinal Piala FA melawan MU di Stadion Wembley. De Zerbi kini pusing 7 keliling menyiapkan tim melawan MU di semifinal Piala FA. Badai cedera menghantam Brighton. Manchester United incar bintang Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong. Rumor ini muncul menjelang bursa transfer musim panas yang akan dibuka pada 1 Juli 2023 mendatang. Manchester United mengalami peningkatan semenjak Erik ten Hag menjabat sebagai pelatih. Namun pos bek kanan masih menjadi perhatian yang pada saat ini diisi oleh Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Sebagaimana diwartakan The Mirror via Antara, Frimpong masuk dalam radar MU sejak November 2022 lalu. Kemudian komunikasi berlanjut pada awal bulan ini dengan sang agen Jeffrey Lambert. Kendati begitu, bek asal Belanda tersebut berusaha untuk meredam rumor. Frimpong menekankan bahwa dirinya masih perlu fokus menyelesaikan musim bersama Bayer Leverkusen.
Frimpong sendiri sebenarnya familiar dengan kota Manchester sebab dia pernah menghabiskan 9 tahun di Akademi Manchester City sebelum bertualang ke Skotlandia bersama Glasgow Celtic pada 2019 dan mendarat di Bayer Leverkusen 2 tahun berselang. Sejak 2021, Frimpong telah melakoni total 85 penampilan di semua ajang bersama tim berjuluk di World Club tersebut. Menurut Transfer Market, harga pasarannya pada saat ini adalah 35 juta euro atau sekitar 574 miliar rupiah. Manajer Manchester United Erik ten Hag enggan meratapi badai cedera yang menimpa timnya. Ia menyebut bahwa timnya harus move on dan mencoba memaksimalkan skuad yang ada. Erik ten Hag tidak menampik bahwa cederanya beberapa pemain kunci MU jadi kerugian tersendiri bagi setan merah. Namun ia menilai tidak ada gunanya untuk meratapi cedera-cedera itu. Ya, tentu Anda ingin seluruh pemain Anda fit, karena Anda bisa leluasa untuk memilih taktik yang digunakan untuk sebuah pertandingan, sambung Erik ten Hag. Ketika ada sejumlah pemainnya harus absen, maka kami harus membuat beberapa kompromi dalam tim kami. Erik ten Hag optimistis bahwa MU bisa melewati badai cedera ini. Ia menyebut setan merah punya banyak pemain bagus untuk menggantikan mereka yang absen. Kami tentu ingin bermain dengan 11 pemain terbaik kami, terutama ketika Anda memasuki periode akhir di sebuah kompetisi, lanjut ten Hag. Ketika pemain terbaik kami absen, maka pemain lain harus menggantikan posisi mereka. Saya rasa musim ini kami sudah membuktikan bahwa kami bisa mengatasi masalah ini, di mana pemain lain mampu menggantikan peran pemain utama kami, imbuhnya. David De Gea dikabarkan telah menolak upaya Manchester United untuk memangkas gajinya. Kiper asal Spanyol tersebut diminta untuk menurunkan gajinya 9 juta pound sterling atau sekitar 164 miliar rupiah per tahun dengan kesepakatan baru. Pemain berusia 32 tahun itu terus menjalani beberapa bulan terakhir dari kontraknya di Old Trafford. Ia dapat pergi sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini. Menurut The Sun, Manchester United telah mengusulkan untuk memotong gaji De Gea menjadi 200.000 pound sterling per pekan. Jumlah itu akan mengurangi pendapatan tahunannya sebesar 9 juta pound sterling. Namun De Gea tidak berniat menerima persyaratan itu, sebab akan membuatnya di belakang Casemiro dan Rafael Varane dalam daftar gaji klub. David De Gea sadar harus menerima gaji yang lebih rendah saat MU mencoba melakukan pemotongan di seluruh pemain. Namun dia tidak ingin menilainya tergelincir terlalu jauh ke bawah. Meski begitu, semua pihak tetap optimistis bisa mencapai kompromi dalam beberapa pekan mendatang. Kompromi itu bisa membuat MU menebus penurunan gaji pokoknya dengan bonus yang cukup besar. Bek Manchester United Lisandro Martinez menuliskan pesan kepada para fans Manchester United. Sang bek berjanji akan pulih cepat dan kembali lebih kuat. Martinez tidak mau larut dalam kekecewaan atas cedera ini. Ia berjanji akan pulih dan bangkit lebih kuat usai cedera ini. Martinez mengakui ia tidak pernah mengharapkan mendapatkan cedera yang cukup parah seperti ini. Namun ia bertekad untuk bisa bangkit ketika pulih dari cedera ini. Lisandro Martinez juga mengaku tersentuh melihat banyak fans Manchester United yang mencemaskan keadaannya. Ia berjanji akan pulih lebih kuat usai cedera ini. Meski harus menutup musim lebih awal, cedera yang dialami Lisandro Martinez ini tidak berada di level yang parah. Sang bek diprediksi akan pulih di musim panas nanti dan ia bakal siap untuk pramusim MU nanti.